Halo anak-anak, apakah ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Iya, pasti tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Artinya, setiap dari kita pasti pernah berbuat salah. Nah, apa yang kita lakukan sesudah kita berbuat salah? Anak-anak, pada suatu hari, Emma, gadis kecil, bangun tidur dengan kondisi tidak menyenangkan. Bangun tidur, dia langsung marah-marah. Wajahnya cemberut, kakinya menendang pintu, menendang barang-barang yang ada di depan matanya, dan kemudian mulutnya mulai mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati. Siapa yang pernah seperti itu? Wah, sebagian dari kita pernah seperti itu ya. Ketika melihat Emma bangun tidur dengan kondisi tidak menyenangkan dan kemudian juga mulai berperilaku yang tidak menyenangkan, maka sang ayah berkata, "Emma, kamu mengganggu suasana rumah pagi ini." Emma diam, cemberut terus. Dan kemudian Emma tetap bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ketika Emma akan berangkat ke sekolah, dia mendekati ayahnya dan berkata, "Ayah, aku akan berangkat ke sekolah. Cium aku, cium aku." Sudah menjadi kebiasaan di rumah itu. Kalau mereka akan bepergian keluar rumah, mereka akan mendapatkan ciuman dari ayahnya dan akan mencium ayahnya. Tetapi pagi itu, ayahnya berkata, "Emma, ayah tidak bisa menciummu pagi ini." Emma kaget sekali dan dia bertanya, "Mengapa ayah?" "Karena kamu marah-marah pagi ini. Karena kamu membuat rumah ini menjadi kehilangan damai sejahtera. Ayah tidak bisa menciummu." "Tetapi ayah kan tidak pernah tidak mencium aku sebelum aku berangkat ke sekolah." "Ya, hari ini ayah tidak bisa mencium kamu." Lalu Emma dengan sedih melihat ayahnya. Ayahnya juga dengan sedih melihat Emma. Kemudian Emma berlari ke dapur menemui ibunya. "Ibu, ayah tidak sayang lagi kepadaku. Hari ini ayah tidak mau mencium aku. Ayo, ibu bilang pada ayah supaya mau mencium aku." Tetapi ibunya berkata, "Kamu tahu Emma, ayah itu sayang padamu. Tetapi hari ini kamu sudah nakal. Kamu sudah menghilangkan damai sejahtera seisi rumah." Ibunya berkata lagi, "Emma, pergilah kepada ayah dan mintalah maaf." Tetapi Emma tidak mau. Emma tidak mendapatkan ciuman ayahnya. Tetapi Emma juga tidak mau minta maaf. Dan kemudian Emma lari keluar dari rumah sambil menangis berangkat ke sekolah. Hatinya sedih, hancur karena dia tidak dicium oleh ayahnya dan dia merasa tidak disayang oleh ayahnya. Bagaimana dengan ayah Emma? Ketika melihat Emma berlari keluar dari rumah berangkat ke sekolah dengan menangis, hati ayahnya juga hancur. Ayahnya juga menangis karena pagi itu dia tidak mencium anak kesayangannya. Tetapi Emma harus belajar
bahwa kalau dia berbuat salah, dia harus meminta maaf. Malam harinya, ketika Emma akan tidur, Emma kemudian teringat kepada ayahnya yang tadi pagi tidak mencium dia. Emma takut kalau besok pagi ayahnya juga kembali tidak mencium dia. Lalu Emma segera berlari menuju kamar ayahnya. Dan dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Ayah, Emma minta maaf." Sang ayah memeluk dan menciumnya. Dan kemudian Emma berkata, Emma berjanji tidak akan mengulang lagi kesalahan tadi pagi. Emma tidak akan menghilangkan damai sejahtera di rumah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan pagi ini mengatakan kepada kita bahwa Allah itu setia dan adil. Sehingga ketika kita mengakui kesalahan kita mengakui kenakalan kita, Allah itu dengan segera akan mengampuni dosa kita. Itu semua terjadi karena Allah sangat mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Dia selalu mengampuni dosa dan kesalahan kita serta kenakalan kita. Tanpa kita minta. Tetapi Allah ingin kita memberikan pengakuan bahwa kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan sebuah kenakalan, kita melakukan sebuah dosa, supaya dengan pengakuan kita, kita tidak akan mengulang kembali kesalahan tersebut. Karena itu, Allah juga ingin kalau kita berbuat salah, kita tidak hanya meminta ampun dari Tuhan, tetapi kita juga meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Kepada orang yang sudah membuat kita sedih hati. Ayah, ibu, kakek, nenek, guru-guru kita, teman-teman kita, atau siapa saja. Beranilah minta maaf. Karena ketika kita minta maaf, maka kita akan dimaafkan. Dan itu mengajarkan kepada kita untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Anak-anak, Tuhan sangat mengasihi kamu dan Tuhan akan selalu memberikan ampunan kepada setiap orang yang mengakui kesalahannya. Karena itu belajarlah mengakui kesalahan kita kepada siapapun juga supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera. Tuhan cinta kamu. Amin.